Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli warfa'li qadri bijahi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Amma ba'du. Apa kabar ibu-ibu sekalian? Alhamdulillahi rabbil alamin. Semoga dengan bersyukur kepada Allah, Allah berikan nikmat-nikmat terbaik dari Allah Subhanahu wa taala. Nikmat yang sudah Allah anugerahkan dari kesehatan, keislaman, keimanan, keihsanan ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala. Diistiqomahkan nikmat Islam, iman dan ihsannya sampai kita kembali kepada Allah. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga Allah Ta'ala selalu limpahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang dimuliakan Allah, kita Tanbihul Ghafilinnya sampai halaman 14 ya. Halaman 14 paling atas kalau nggak salah itu ya. Betul enggak? Halaman 14 nomor 13 paling atas. Kama qala sallallahu alaihi wasallam. Ada ketemu? Paling atas. Ada nomor 13 di atas. Halaman 14. Paling atas. Sudah ketemu? Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Kama qala sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kama qala sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih, semoga rezekinya melimpah dari Allah. Yang mengaminkan juga ya Allah. Kama qala sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sudah? Sebagaimana sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-a'malu, amal-amal, al-a'malu, amal-amal, binniyati, itu dengan niat. Al-a'malu, amal-amal, binniyati, itu dengan niat. Walikullimri'in, dan setiap perkara, walikullimri'in, walikulli di atas lam yang kedua ada tasydid. Walikullimri'in, dan setiap perkara, manawa
tergantung apa yang diniatkan. Manawa tergantung apa yang diniatkan. Fasaumu maka puasa. Fasaumu maka puasa. Wassalatu dan salat. Wal hajju dan haji. Waz zakatu dan zakat. Waz zakatu dan zakat. Wasairut ta'ati dan seluruh ketaatan. Wasairut ta'ati dan seluruh ketaatan. La tasluhu tidak sah illa binniyati kecuali binniyati dengan niat. La tasluhu tidak sah illa kecuali binniyati dengan niat. Fala budda maka tidak boleh, tidak harus, mesti, maksudnya itu wajib ya. Kalau ada kata la budda itu tidak boleh, tidak artinya harus. Fala budda maka tidak boleh, tidak. Enggak boleh enggak, berarti harus iya. Fala budda maka tidak boleh, tidak, minan niyati dari niat. Minan niyati dari niat. Fi mabda'ihi pada permulaannya. Fi mabda'ihi pada permulaannya. Al-amalu amal. Al-amalu amal, amal soleh maksudnya ya. Sudah. Wasalisu dan yang ketiga. As-sabru sabar. As-sabru sabar. Fi wasatihi pada pertengahannya. Fi wasatihi pada pertengahannya. Pertengahan beramal maksudnya ya. Melakukan amal-amal soleh itu harus sabar tengah-tengahnya. As-sabru sabar fi wasatihi pada pertengahannya. Yakni yaitu yasbiru sabar. Yasbiru sabar fihi padanya, pada amal tersebut.
hatta sehingga yu'addiyahu ditunaikan atau dikerjakan, ya, ditunaikan saja, menunaikan ibadah haji, artinya melaksanakan ibadah haji, ya. Yu'addiyahu apa? Menunaikannya alas sukuni dengan tenang, sakinah kan tenang, ya. Sukun juga artinya tenang. Kalau fathah apa? Kalau sukun tenang, fathah apa? Dhamma. Nanti ya ada rahasianya sendiri. Wasuku alas sukuni dengan tenang, wattuma'ninati dan tuma'nina. Wattuma'ninati dan tuma'nina. Alhamdulillah wa rahmatihi Allahumma sayyiban nafi'an. Warrabi'u dan yang keempat, warrabi'u dan yang keempat, al-ikhlasu ikhlas. Ida faraghihi ketika selesai beramal, ya, harus ikhlas. Ida faraghihi ketika selesai. Faragh itu artinya peragat itu artinya selesai. Faragh bahasa Arabnya, bahasa Jawanya apa? Peragat. Oh, peragat itu apa artinya? Selesai. Sama. Berakhir. Pada waktu selesai gitu maksudnya, ya. Li'annal amala karena bahwasanya amal. Li'annal amala karena bahwasanya amal la yuqbalu tidak diterima. Li'annal amala karena sesungguhnya amal la yuqbalu tidak diterima bi ghairi ikhlasin tanpa ikhlas. Fa'idha amilta maka jika engkau beramal, fa-nya itu maka, idza jika, amil itu artinya beramal, tak itu engkau, maka jika engkau beramal bil ikhlasi dengan ikhlas, yataqabbalu akan menerima, yataqabbalu akan menerima Allah Ta'ala
Allahu ta'ala. Allahu ta'ala, bukan Allah, bukan. Allahu ta'ala. Bukan Allah, bukan Allahu akbar, tapi Allahu akbar. Bukan pakai O ya. Allahu ta'ala, Allah ta'ala, minka darimu. Watukubbila dan dihadapkan qulubul ibadi, qulubu hati, al ibadi hamba-hamba. Qulubu hati, banyak hati maksud qulub itu ya. Kalau qalbun satu hati, qulubun banyak hati. Qulubun hati, al-ibadi hamba-hamba, ilaika kepadamu. Udah pegel belum tangannya? Ya Allah, yang pegel tangannya semoga dihapus dosa tangannya, dikasih rezeki yang banyak tuh di tangannya. Amin ya Rabbal alamin. Bu, menuntut ilmu tuh berat, betul nggak? Ya, itu jadi saksi semua tuh, ngebarisin, ngartiin, nanti jadi saksi di hadapan Allah. Jadi yang ikhlas beramalnya, insya Allah. Terusin jangan. Dikit lagi ya. 2 baris lagi. Ya, kira-kira sampai maghrib lah. Ya, nggak apa-apa. Alhamdulillah ya Allah, catat pahala yang banyak. Ruwiya diriwayatkan. Kenapa dibacanya ruwiya bukan roa? Kalau roa meriwayatkan, ruwiya diriwayatkan. Ya sudahlah, namanya juga bahasa puyeng ya. Ruwiya diriwayatkan an Harami ibni Hayyan, an Harami ibni Hayyan, Harami ibni Hayyan, yang hak pertama besar, hak kedua kecil. An Harami ibni Hayyan, dari Haram bin Hayyan. Sudah. Annahu, bahwasanya ia, kalau ada yang berkata diriwayatkan dari berarti sahabat ya. Jadi Sayyidina Haram bin Hayyan ini termasuk salah seorang sahabat baginda Rasulullah SAW. Annahu, bahwasanya ia, qala, berkata, ma aqbala tidaklah menghadap, abdun, seorang hamba. Ma'aqbala, tidaklah menghadap, abdun, seorang hamba, biqalbihi, dengan hatinya, biqalbihi, dengan hatinya.
ilallahi ta'ala, kepada Allah ta'ala. Ilallahi ta'ala, kepada Allah ta'ala. Illa, kecuali aqbalallahu ta'ala, aqbalallahu ta'ala, Allah ta'ala akan menghadapkan, aqbalallahu ta'ala, Allah ta'ala akan menghadapkan biqulubi, dengan hati, biqulubi, dengan hati, ahlil imani, ahli iman, ahlil imani, ahli iman, ilaihi, kepadanya. Sedikit lagi. Hatta, sehingga yarzuqhu, ia diberikan rizki, ia diberikan rizki, mawaddatahum, cinta mereka, artinya cinta ahli iman, mawaddatahum, cinta mereka, warahmatahum, dan rahmat mereka. Mawaddah itu cinta, rahmat itu kasih sayang. Warahmatahum, dan rahmat mereka, rahmatnya ahli iman. Alhamdulillah. Kita baca bahasa Arabnya saja ya. Sudah semua? Bismillahirrahmanirrahim. Kama qala sallallahu alaihi wasallam, al-a'malu binniyati wa likulli imri'in ma nawa, fas-sawmu was-salatu wal-hajju waz-zakatu wasairut ta'ati la tasluhu illa binniyati, fala budda minan niyati fi mabda'ihi al-amal. Watsalitsu as-sabru fi wasatihi, yakni yasbiru fihi hatta yu'addiyahu ala sukuni wa tuma'ni
idza amilta bil ikhlasi yataqabbalullahu ta'ala minka wa tuqabbila qulubul ibadi ilaika. Ruwiya an Harami ibn Hayyan annahu qala ma aqbala abdun biqalbihi ila Allahi ta'ala illa aqbala Allahu ta'ala biqulubi ahlil imani ilaihi hatta yarzuqhu mawaddatahum wa alhamdulillahirabbil alamin. Kita melanjutkan pembahasan yang lalu, yaitu adalah perkataan dari dokter hati, hukama, ahli hikmah. Amal itu butuh pada 4 perkara biar selamat. Biar selamat amal kita enggak habis, enggak hilang, ya. Biar terus dibawa sampai ke alam akhirat, ke alam barzah, alam akhirat, tidak musnah, tidak seperti debu yang berterbangan, tidak rugi kita capek-capek beramal tahu-tahu hilang amalnya, enggak dinilai di sisi Allah. Nauzubillahi min. Nah, biar amal itu selamat, menurut hukama butuh 4 perkara. Apa saja? Yang pertama, di dalam beramal itu harus memiliki ilmu, ya. Milik apa? Ilmu. Qabla badaihi, sebelum memulainya. Sebelum kita melakukan sholat, ya kita harus tahu ilmunya sholat. Sebelum bersodakoh, ya kita harus tahu bagaimana caranya atau ilmunya bersodakoh. Pergi haji, pergi umroh, zakat, harus tahu ilmunya sebelum mengamalkannya, ya. Gimana mau selamat amalnya kalau nggak tahu ilmunya, ya. Pernah ada satu ketika yang dia itu waktu di pondok pesantrennya nggak ngaji-ngaji, bandel, kabur-kabur terus, ya, sering dihukum di pesantrennya. Tapi di masyarakatnya sangat ditunggu-tunggu ilmunya, sehingga pas baru pulang dari mondok dia itu disuruh berdoa karena ada yang wafat, ada yang meninggal. Dia bingung doanya apa, ya. Akhirnya yang dia ingat itu adalah doa solawat yang dibaca sebelum sholat di pondoknya. Kan karena kedengeran dari speaker, dia kabur kemana kan tetap kedengeran, ya. Allahumma sholli sholatan kamilatan wa sallim salaman. Yang dihafal itu doang sampai akhir. Ya. Jadi ada yang sunatan dia bacanya Allahumma sholli sholatan kamilatan. Ada yang nikahan disuruh doa, dia bacanya Allahumma sholli sholatan kamilatan. Pak Ustadz, ngapa sih doanya itu lagi sama semua? Habis sholat doanya Allahumma sholli sholatan kamilatan. Yang dibaca surahnya itu lagi. Karena ilmunya nggak ada. Iya. Maka kita butuh memiliki ilmu pengetahuan dulu sebelum beramal ibadah. Nah, salah satunya kan caranya begini, ya. Jadi tahu ilmu macam-macam, insya Allah. Amal itu tidak akan diterima kalau tidak punya ilmunya, ya. Fakullu man bi ghairi ilmin ya'malu amaluhu mardudatun la tuqbal. Tiap manusia yang beramal ibadah kebaikan di hadapan Allah dan ketaatan di hadapan Allah
tidak akan diterima kalau tidak pakai ilmu. Yang kedua, syarat untuk amal itu agar selamat di hadapan Allah adalah niat pada permulaannya. Permulaannya sholat itu adalah takbir, selesainya sholat itu adalah salam. Maka niatnya ada pada permulaan sholat. Pada saat kapan? Takbir. Permulaannya silaturrahim, menjaga hubungan baik. Silaturrahim itu ya di antara sesama kita itu pada saat terjalinnya komunikasi, pada saat terjadinya percakapan, ya, pada saat ngobrol ketemu, itu niatnya silaturahmi di situ, Bu. Jadi kalau ketemu orang niat silaturahmi, nanti panjang umurnya, rezekinya banyak. Amin ya rabbal. Setiap ketemu orang niat silaturahmi, karena niat itu pada permulaannya. Permulaan menjalin hubungan baik, artinya silaturahmi, ya, itu pada saat ketemu. Kalau pakai WA bagaimana? Bisa nggak? Bisa. Ya. Kalau lagi teleponan bisa nggak? Bisa. Lagi teleponan, hati sibuk sama Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Sallallahu ala Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ya Allah, hamba berniat bersilaturahim dengan telepon ini, ya. Halo, lillahi. Kalau nggak pakai niat, teleponnya nggak bernilai silaturahmi di hadapan Allah. Ngebales WA-nya atau mengirimkan pesan melalui WhatsApp itu yang nggak akan bernilai silaturahmi. Pernah nggak Bu lagi ngirim WA pakai niat silaturahmi? Halo? Biasanya pakai niat nggak ya? Nggak. Oh, alhamdulillah. Jujur ibu-ibu. Orang jujur tuh kelasnya di bawah Nabi, ya. Orang jujur tuh hebat di hadapan Allah derajatnya. Minan nabiyyin was-siddiqin. Nabi terus siddiqin, abis siddiqin syuhada, abis syuhada solihin. Orang soleh itu paling bawah. Ya. Orang jujur berada derajatnya di bawah Nabi. Jadi alhamdulillah ibu-ibu jujur, ya. Sekarang sih karena sudah tahu ilmunya, mohon kepada Allah taufik, setiap kali kita menjalin komunikasi dengan siapapun juga niat bersilaturahmi. Paham ya? Lagi masak goreng-goreng tumis iklan tar ya. Lagi goreng-goreng tumis, tahu-tahu bunyi tring. Apa itu? Pesan masuk WhatsApp, betul? Wah, lagi ditunggu-tunggu nih, anak mana jauh, dia lagi sekolah di sana, ya mungkin dia lagi ngasih kabar dengan WhatsApp. Pas dibuka bener tuh WhatsApp dari anak, ya. Mau ngebalesnya, hatinya ngomong dulu di hadapan Allah, Bismillahirrahmanirrahim. Hati yang ngomong, bukan lisannya, bukan lisan lahiriah maksudnya. Sallallahu ala Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ya Allah, hamba berniat bersilaturahim lillahi ta'ala. Nanti nilainya besar, pahalanya di hadapan Allah. Tapi kalau nggak pakai niat, ya nggak ada nilainya di sisi Allah. Di annal amala la yasluhu illa bin niyah, karena amal ibadah itu tidak akan sah kalau nggak pakai niat. Sebagaimana hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al a'malu bin niyat, amal itu ya harus dengan niat, kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walikulli mri'in ma nawa, dan semua perkara itu tergantung apa yang diniatkan.
Ya, kita niatnya apa? Itulah, sebesar itulah nilainya di hadapan Allah. Maka Imam Abul Laits As-Samarqandi, ya, diterangkan oleh Imam Nawawi Al-Bantani Al-Jawi itu di dalam kitab Nasaihul Ibad. Beliau berkata bahwasanya kadar pertolongan Allah kepada hamba itu adalah sesuai kadar niatnya hamba di hadapan Allah. Kadar pertolongan Allah kepada hamba sesuai kadar niatnya hamba kepada Allah. Semakin banyak niat itu, semakin baik niat itu, semakin ikhlas niatnya itu lillahi ta'ala, semakin sempurnalah pertolongan Allah kepada hambanya. Bu, kita pengen ditolong Allah nggak? Pengen ditolong, biar nggak capek-capek duit datang. Alhamdulillah, ya udah di dunia kaya, di alam barzaknya bercahaya. Amin ya rabbal alamin. Ya, sampai ke surga bisa melihat Allah Ta'ala. Amin ya rabbal. Sampai baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam juga selalu menemani kita. Amin ya rabbal. Kan enak kalau begitu, beruntung terus, betul enggak? Kalau pengen begitu, niatnya yang benar, yang baik, yang indah di hadapan Allah. Bu, kalau 1 miliar dikali 0 berapa? 0. Kalau nggak pakai niat, kalau pakai niat, satu saja niatnya, nilainya jadi 1 miliar, betul enggak? Tapi kalau di niatnya itu banyak, maka dikalikannya menjadi banyak juga. Misalnya dikali 2 ya jadi 2 miliar. Betul enggak? Dikali 3 jadi 3 miliar. Kalau niatnya 10 ya 10 miliar. Kadar pertolongan Allah kepada hambanya adalah sebagaimana kadar niat hamba di hadapan Allah. Kalau dia sholat niatnya karena pengen dipandang orang lain, kecebur dia. Bukan karena Allah, nggak bakalan diterima sama Allah, walaupun ibadah sholat. Ya, jadi harus benar niatnya dan ikhlas lillahi ta'ala. Ya, fasaumu puasa, wassalatu salat, wal hajju haji, waz zakatu zakat, wasairut ta'ah, dan semua bentuk ketaatan kepada Allah harus dengan niat. Kenapa? La tasluhu illa bin niat. Karena semua bentuk ketaatan itu tidak akan diterima Allah, ya, tidak akan sah kalau nggak pakai niat. Mangga. Ustaz, dulu kan saya pernah nanya Pak Ustaz. Mangga. Begini, Pak Ustaz, hidup ini kok perlu niat sih? Untuk apa sih niat? Selalu harus apa dia tergantung niatnya. Tapi itu hanya diucapkan Pak Ustaz. Enggak. Artinya itu sebenarnya apaan sih? Pengisi niat itu? Iya, siap. Niat itu adanya di dalam hati. Niat itu artinya keinginan, harapan, tujuan seseorang. Keinginan, harapan, tujuan seseorang yang diucapkan melalui kata-kata hati. Apa? Keinginan, harapan, tujuan seseorang yang diucapkan dalam hati, dengan lisan hati. Ya, itu niat. Ya. Jadi ibu pengennya apa? Sholat tuh pengen ngapain? Ya, Kan itu. Keinginannya apa? Tujuannya apa? Harapannya apa? Semua yang terlintas di
hati ketika itu lillahi ta'ala, maka nilainya akan sangat dahsyat di hadapan Allah. Jadi cerminan seorang hamba dapat pertolongannya besar atau tidak di hadapan Allah, baik pertolongan yang sifatnya lahiriah atau pertolongan yang sifatnya batiniah yang ada di hati, atau pertolongan di dunia, atau pertolongan di alam barzah, di kuburan, atau pertolongan di hari akhirat nanti. Semua bentuk pertolongan Allah itu tergantung niat hambanya ketika ada di dunia. Kalau hamba itu adalah niatnya Allah lagi, ya, Allah terus Allah selama-lamanya, ya dirinya akan bersama Allah dan bentuk pertolongannya akan sempurna. Paham ya? Dan wajib niat di setiap amal agar amalnya diterima. Kalau enggak pakai niat, amalnya tidak sah. Wudu harus ada niat. Ya. Arkanul wudu, rukun wudu salah satunya nih. Salat harus pakai niat. Ya semuanya kan tadi, ya. Haji, zakat dan seluruh bentuk ketaatan harus dengan niat. Yang ketiga, agar amal kita selamat, agar tidak sia-sia beramal soleh di dunia, agar amal itu terus terbawa sampai akhirat, selamat amalnya, apa yang harus dilakukan syaratnya? Yang ketiga adalah sabar di dalam menjalankannya. Ya, fi wasatihi, di pertengahannya, maksudnya ketika menjalankan amal itu sabar. Ongko ngelakuin sholat, ya, tapi ngedumel di hadapan Allah, ya Allah lagi ngantuk mau sholat juga. Ya, zikir mulutnya, hatinya protes, marah-marah sama Allah. Halo, itu nggak sabar namanya. Di dalam ketaatan juga butuh kesabaran. Sabar itu bukan cuma menghadapi musibah-musibah, ya, bukan cuma dalam menghadapi ujian dan cobaan, masalah-masalah, enggak, bukan cuma itu. Tapi di dalam ketaatan kepada Allah juga butuh kesabaran. Lagi ngaji, sabar walaupun capek, ya. Sabar walaupun hujan, sabar walaupun pegel tangannya. Halo, ngantuk matanya. Sabar ngajinya, enggak ngeluh, enggak protes sama Allah. Insya Allah amalnya selamat. Amin ya Rabbal. Bisa enggak kira-kira kita sabar tuh, bisa enggak? Kayaknya enggak bisa deh kalau tidak ditolong Allah. Jadi butuh berdoa enggak untuk sabar? Butuh. Ya, karena sabar itu pun anugerah dari Allah. Diriwayatkan oleh Imam Al-Bazzar bahwasanya baginda Nabi Muhammad SAW mengajarkan kepada kita doa untuk menjadi orang yang bersyukur, bersabar. Wah, udah mantap kalau udah syukur, udah sabar sih udah mantap ya. Alhamdulillah. Diriwayatkan oleh Imam Al-Bazzar bahwa Rasulullah SAW itu selalu berdoa di pagi dan sore hari, membaca doa Allahumma ja'alni, pelan-pelan kalau udah sampai sini, Allahumma ja'alni, sudah, syakuro, pakai shin besar, syakuro, Allahumma ja'alni syakuro, sudah, waj'alni saburo, soburo pakai sod,
sabura. Allahumma ja'alni syakura waj'alni sabura. Sudah? Waj'alni fi aini, waj'alni fi aini saghira. Saghira pakai ghain, saghira. Waj'alni fi aini saghira. Sudah? Wa fi a'yunin nasi, wa fi a'yunin hamzah ain, a'yunin nasi kabira. Kabira. Sini sayang, masuk nggak apa-apa Peter. Ini sayang pinter. Ya, kita baca bersama-sama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ij'alni syakura waj'alni sabura waj'alni fi aini saghira wa fi a'yunin nasi kabira. Alhamdulillah. Artinya sekarang, Allahumma, ya Allah. Allahumma itu ya Allah. Ij'alni, jadikanlah diriku ya Allah, jadikanlah diriku orang yang bersyukur, syakura. Allahumma ja'alni, ya Allah, jadikanlah diriku syakura, orang yang bersyukur. Waj'alni, dan jadikanlah diriku sabura, orang yang sabar. Ya Allah, jadikanlah diriku orang yang bersyukur, dan jadikanlah diriku orang yang Sudah? Dan jadikanlah diriku dalam pandanganku. Waj'alni, dan jadikanlah diriku fi aini, di dalam pandanganku, saghira, kecil, dan jadikanlah diriku dalam pandanganku kecil, hina, dhaif, lemah, fakir, jahil, bodoh. Wa fi a'yunin nas, dan pada pandangan manusia besar. Wa fi a'yunin nasi kabira, dan pada pandangan manusia besar. Itu doa biar jadi orang yang bersyukur, sabar, dan menjadi hamba yang benar di hadapan Allah. Memandang diri sendiri dalam kehinaan, memandang orang lain kebaikan dan kemuliaannya. Paham ya? Rendah hati gitu ya Bu? Iya, tawadhu, rendah hati, betul Ibu.
Hamba yang benar itu kan memandang buruk tuh dirinya, nggak pernah memandang buruk orang lain, nggak. Setiap yang selain dirinya dilihatnya baik semua, ya. Walaupun orang itu dalam keadaan melakukan maksiat dan kejahatan, tapi tetap yang dilihat yang baik. Hawariyun itu yang mengaku sebagai penolongnya Nabi Isa alaihissalam, diceritakan oleh baginda Rasulullah SAW bahwa ketika melihat seekor anjing sudah mati dalam keadaan sudah dilalerin gitu ya, diuletin, wah udah bau bangkai. Ditanya kepada Nabi Isa alaihissalam, wahai Nabi Isa, bagaimana menurutmu anjing ini? Kemudian Nabi Isa alaihissalam menjawab, duhai betapa bersih dan indahnya serta putih giginya anjing ini. Yang dilihat yang bagusnya, bukan yang lalernya itu makanin dagingnya, bukan jeleknya, bukan busuknya, baunya, bukan. Tapi kalau seseorang sudah bersih dan suci hatinya, memandang selain dirinya pasti baik, nggak pernah mandang buruk sama orang lain. Paham ya? Pandangan buruk, pandangan kehinaan harus sama dirinya sendiri terus. Maka Imam Hasan Al-Basri rahmatullah alaihi itu berkata, masih dianggap sombong seseorang ketika merasa lebih baik dari kalbun wal khinzir, dari anjing dan babi. Kita tuh masih dianggap sombong di hadapan Allah kalau kita merasa lebih baik daripada anjing dan babi. Jadi kalau dikatain macam-macam, dihina dengan binatang, kebun binatang keluar semua, alhamdulillah, nggak usah marah. Kalau marah itu artinya kita merasa lebih baik dari yang dikatakannya, betul nggak? Nah itu tuh sombong. Halo, serem nggak? Enggak. Berarti manusia yang seperti itu udah hatinya tuh udah bersih mungkin ya? Iya, ya baginda Nabi Isa alaihissalam kan hatinya sangat bersih dan suci di hadapan Allah, ya. Betul sekali. Ustaz, lagi Pak Ustaz. Enggak, silakan. Itu tadi kan Pak Ustaz ngomong soal Nabi Isa ya. Zaman dulu itu ada wanita Yahudi Pak Ustaz. Yang memang seluruh negeri di situ itu ada satu wanita yang kerjanya memang seperti itu, artinya membunuh malam. Tahu-tahu dia dirajam, dibawa sama penduduk-penduduk di sini, dihadapkan pada Nabi Isa. Kata mereka kepada Nabi Isa, nih perempuan pencina, haruskah kami merajam ini Isa? Begitu kata penduduk ini terhadap Nabi Isa begini Pak Ustaz. Maaf ya Pak Ustaz. Iya, enggak. Kalau kalian merajam perempuan ini, rasakan diri kalian. Apakah kalian tidak punya dosa sedikit pun? Maka kalian rajamlah dia di hadapan saya. Kata Nabi Isa. Ini sekerumun manusia pulang kembali ke tempat. Karena Isa tadi berpesan, kalau emang kalian nggak punya dosa sedikit pun, rajamlah. Mereka nggak mau. Nah itulah kerendahan hati itu Pak Ustaz. Betul. Nah, jangan kalau kalian nggak punya dosa sedikit pun, rajam, silakan penggal lehernya. Nggak mau, karena mereka merasakan gua lebih kotor dari yang itu. Iya, Nah, betul. ini seperti itu yang Bos. Iya. Anjing dan babi. Betul. Betapa jeleknya kita ini Pak Ustaz. Terima kasih. Sama-sama, kembali kasih. Ya. Jadi doa itu tuh dibaca, Bu. Kita kan sering kali ngeluh protes sama Allah, ya. Ngeluh protes sama Allah tuh artinya menyalahkan Allah. Kita lagi nyalahin Allah, lagi ngomelin Allah kalau kita ngeluh sama protes sama Allah. Bu, anak kita nih protes sama kita, enak nggak hati kita?
Anak kita ngeluh nih, punya ibu cerewet amat. Iya, pelit, galak. Coba digituin nama anak, sakit nggak ibu? Iya. Ini ngomong begitu protesnya sama Allah. Maka Syekh Abdul Qadir Al-Jailani itu berpesan, kalau kamu protes, ngeluh sama Allah, tidak suka, benci sama takdir Allah, ketahuilah agamamu sudah mati. Ketahuilah akhlakmu sudah mati. Ketahuilah ketauhidanmu sudah mati, kema'rifatanmu sudah mati, keikhlasanmu sudah mati di hadapan. Na'udzubillahi min. Kalau nggak punya agama mau gimana? Kalau nggak ada tauhidnya mau bagaimana selamat orang? Betul nggak? La ilaha illallah. Maka dibaca ya doanya, insya. Baca. Sunnahnya pagi dan sore. Ya kapan aja, ya. Oh ingatnya sekarang, ya sekarang baca. Ingatnya nanti habis sholat misalnya, ya baca habis sholat. Oh kan sering marah-marah, sebelum marah baca doa dulu. Nggak jadi marahnya, amin ya rabbal alamin. Iya, sunnahnya dibaca pagi dan sore hari. Ya, kalau pagi ya waktu duha, sore ya ba'da asar gitu ya. Ya. Tapi kapan saja doa ini bagus dibaca. Ya. Satu lagi yang terakhir, yang keempat, amal itu biar selamat harus ikhlas ketika selesai beramal. Habis sholat ya sudah ikhlas saja. Ya. Bisa nggak ikhlas? Mustahil kita bisa ikhlas tuh, mustahil. Harus belajar Pak Ustaz. Harus diminta juga sama Allah. Harus berjuang dan belajar keras, betul? Harus belajar betul. Harus berjuang dengan sungguh-sungguh. Halo. Ikhlas itu susah. Sangat sulit. Susah ikhlas itu. Karena ikhlas tuh yang nilai cuman Allah. Malaikat nggak ikut-ikutan kalau ikhlas. Halo. Ya. Doa lagi nggak biar ikhlas? Iya. Apa doa? Allahumma rzuqni al-ikhlas fil a'mal. Allahumma rzuqni ya baca doanya biar ikhlas. Allahumma rzuqni al-ikhlas fil a'mal. Al-ikhlas, keikhlasan fil amal, di dalam beramal. Artinya ya Allah, anugerahilah rizki kepadaku sudah keikhlasan di dalam beramal. Allahumma rzuqni al-ikhlas fil a'mal. Ya Allah, anugerahkanlah rizki kepadaku keikhlasan di dalam beramal. Jadi harus diminta, harus belajar buat ikhlas, berusaha keras untuk ikhlas dan memohon sungguh-sungguh kepada Allah agar dianugerahkan keikhlasan. Paham? Insya Allah. Ya. Diriwayatkan dari Sayyidina Haram bin Hayyan bahwasanya beliau berkata, tidaklah diterima tidaklah seorang hamba itu menghadap kepada Allah Ta'ala hatinya, melainkan Allah pun akan menghadapkan hati-hati orang-orang yang beriman kepadanya, sehingga orang-orang yang beriman itu mencurahkan cinta dan kasih sayang kepadanya. Bu, orang yang disebut ahli iman, yang sudah pasti itu nabi-nabi, rasul-rasul,
kekasih-kekasih Allah minal ulama wal hukama, ya, yang mengamalkan ilmunya, itu namanya orang-orang ahli iman. Kalau kita hatinya ketika di dunia sering menghadap kepada Allah dengan niat-niat lillahi ta'ala, ya, hatinya menghadap Allah dengan niat-niat karena Allah, maka Allah akan menghadapkan hati orang-orang yang ahli iman itu untuk cinta dan sayang kepada kita. Artinya nanti kita disayang sama nabi-nabi, disayang sama rasul-rasul, amin ya rabbal alamin. Terutama nabi yang diutus kepada kita, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan sayang dan cinta kepada kita, menularkan kasih sayangnya kepada kita dan cintanya, amin ya rabbal alamin. Dan kekasih-kekasih Allah juga pada sayang sama kita. Artinya sayang mereka kepada kita, mereka pun mendoakan dan mensyafaati kita. Pengen gak dapat syafaatnya baginda Rasul? Kalau pengen ya ketika di dunia hatinya sering menghadap kepada Allah. Niat-niat itu adalah sarana menghadapnya hati kepada Allah. Jadi harus pakai niat. Kalau nggak pakai niat, hatinya nggak menghadap kepada Allah. Bu, semakin banyak hati kita menghadap kepada Allah, semakin banyak pula ahli iman yang sayang sama kita, yang cinta sama kita. Amin ya rabbal. Pengen disayang nabi-nabi Allah, pengen disayang rasul-rasul Allah, pengen disayang malaikat-malaikat Allah, pengen disayang kekasih-kekasih Allah. Kalau pengen, ya sering-sering menghadapkan hati di hadapan Allah dengan niat mau nyuci piring, bismillah, sholawat, alhamdulillah, niat beribadah khair karena Allah. Nyapu ya begitu juga, gendong suami ya begitu juga, salah ya, gendong cucu maksudnya ya. Apalagi gosok gigi, niat ibadah khair, jangan enggak nyetrika ngegosok. Jadi ada pahalanya di hadapan Allah, insya Allah. Ya kita baca dulu, mangga. Kalau kita niat buat orang tua yang meninggal sedekah, itu gimana caranya berdoa? Oh iya, nggak apa-apa. Niatnya itu seperti tadi, basmalah, sholawat, hamdalah, atau basmalah, hamdalah, sholawat. Ya. Kemudian hatinya berkata di hadapan Allah, duhai Allah, hamba berniat melakukan ibadah ini, sedekah misalnya, ya, semoga pahalanya engkau sampaikan kepada kedua orang tua hamba ya Allah, lillahi ta'ala, gitu. Ya, apa saja, bukan hanya sedekah, ngaji, zikir-zikir, baca Quran, sholat sunnah. Kalau niatnya buat orang tua, maka orang tuanya dapat, kitanya dapat. Alhamdulillah, itu sangat baik sekali. Ya, Bu, orang tua itu jalan yang paling tengah, kata baginda Rasulullah SAW, untuk mendekat kepada Allah. Artinya jalan paling cepat untuk dekat kepada Allah adalah berbakti kepada orang tua. Kalau kita beramal macam-macam, niatnya adalah agar pahala itu disampaikan Allah kepada orang tua kita, niatnya karena Allah, maka itu tergolong anak yang berbakti kepada orang tua dan cepat sekali mendatangkan cinta Allah, keridhaan Allah kepada kita. Amin ya rabbal. Jadi gitu caranya ya. Misalnya pengen sedekah, diulang kalimat tadi Pak Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Iya niat ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Sallallahu ala Muhammad, atau salawatnya apa saja ya. Sudah? Ya Allah, hamba berniat. Contoh amalnya apa? Sedekah misalnya ya. Ngaji. Ya Allah, hamba berniat menuntut ilmu. Sudah? Semoga pahalanya
engkau sampaikan kepada orang tua hamba lillahi ta'ala. Itu passwordnya, jangan lupa. Lillahi ta'ala tuh justru di situ bentuknya ya. Karena Allah Ta'ala. Faham sampai di sini? Bentuk amalnya apa saja tinggal diganti. Kalau tadi menuntut ilmu, kalau sedekah ya tinggal diganti menuntut ilmunya dengan sedekah. Ya Allah, hamba berniat beribadah sedekah misalnya ya. Semoga kau sampaikan pahalanya kepada orang tua hamba lillahi ta'ala. Paham ya? Insya Allah. Pengen nyapu juga bisa ngirimin pahala sama orang tua. Ya Allah, niat nyapu. Kan gitu ya, ibadahnya nyapu, ibadah khair namanya. Semoga kau sampaikan pahalanya kepada orang tua hamba lillahi ta'ala. Ngalir tuh, tambah bercahaya tuh makam-makam orang tuanya. Yang masih hidup pun diberikan kasih sayang Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Ada lagi hadirin? Ada Pak Ustaz. Mangga. Tapi kayaknya agak panjang Pak Ustaz, nggak apa-apa nih waktunya. Enggak apa-apa. Enggak apa-apa gimana ibu-ibu? Begitu. Ya enggak apa-apa, dengan Sebentar ya, singkat Pak saja. Ustaz. Iya. Yang mau saya tanya begini Pak Ustaz. Kan kita selalu mengatakan dalam doa, apakah Nabi, yang mau saya tanya nih Pak Ustaz, bukan apakah, maaf, kenapa Nabi Muhammad, bukan, kenapa Allah selalu disandingkan dengan baginda Nabi besar Muhammad SAW? Kenapa Pak Ustaz? Ya. Sebentar ya Ustaz. Bukankah Allah berdiri sendiri? Kenapa mesti disandingkan dengan Nabi? Kan Nabi ini sebagai apa di sini? Tapi apakah tanpa Nabi ini doa kita tidak sempurna? Terima kasih. Iya. Ini singkat saja ya. Ya. Kalau secara mendetail penjelasannya sangat panjang kali lebar. Ya. Nih. Allah ketika sebelum ada apa-apa, hanya Allah berkesendirian, Allah ciptakan sesuatu dari zatnya Allah. Karena kan nggak ada apa-apa. Ya. Allah pengen ciptain makhluk, nggak ada apa-apa. Ya dari dirinya Allah, dari zatnya Allah, namanya Nur Muhammad, cahaya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari Nur Muhammad itulah diciptakan macam-macam alam semesta. Ya, nabi-nabi Allah ciptakan dari rahmatnya Allah. Kalau baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diciptakan dari ainur rahmahnya Allah, intisari kasih sayang Allah. Itu yang pertama. Tapi kalau dijelaskan sih sangat panjang ini. Ya. Maka miftahul jannah bukan hanya la ilaha illallah, tapi harus la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kenapa selalu itu ada? Karena makhluk ini semuanya pada hakikatnya diciptakan dari Nur Muhammad yang dari intisari rahmat Allah tadi. Sebentar Pak Ustaz. Makhluk. La ilaha illa huwal hayyul qayyum. Ini apa ini? Ini penegasan bahwa Allah itu nggak butuh siapa-siapa, maha hidup, maha sendiri. Hanya Allah sendiri yang berkata dan berfirman kepada kita, kalau kau mau dicintai olehku, kalau kau ingin mendekat kepadaku, kau Allah. Kul kepada semua hamba, pada semua makhluk. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Kalau ingin dicintai Allah, disayang Allah, dirahmati Allah, diampuni Allah, ikuti nabiku Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bersolawat kepadanya, cinta teladani dirinya kalau kau ingin dicintai olehku, kata Allah. Sebentar Pak Ustaz. Maka Nabi Muhammad disebut juga kekasih Allah, Rasul Allah, Nabinya Allah, pembawa berita. Iya betul.
Pembawa peringatan, pembawa kabar gembira, terus dari Allah iya, menyampaikan kepada kita begitu. betul. Kan utusan. Ya. Rasul itu artinya utusan. Nabi itu artinya pengganti. Pengganti Allah yang Maha Kuasa. Ya, artinya perpanjangan tangan Allah. Kalau nabi-nabi. Ya, paham enggak? Rasul-rasul adalah utusan-utusan Allah. Kalau nabi itu naba'a artinya pengganti Allah di muka bumi. Tapi nggak boleh dituhankan. Ya. Bagaimana kita memisahkan? Kalau kita berdoa hanya untuk Allah, Iya. karena Dia dekat selalu di sini. Ya, maka Allah Subhanahu wa taala itu juga berfirman, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Kenapa kita mesti bersalawat? Karena Allahnya bersolawat dan Allah perintahkan kita solawat. Ketika Allah memerintahkan salat, Allahnya nggak salat. Ketika Allah memerintahkan sedekah, Allahnya nggak bersedekah. Ketika Allah memerintahkan zakat, Allahnya nggak berzakat. Allah perintahkan haji, Allahnya nggak berhaji. Tapi ketika Allah perintahkan bersolawat, Allahnya bersolawat. Kenapa? Karena Nabi Muhammad SAW itu dari inti kasih sayang Allah tadi. Artinya kembali lagi pujian itu kepada Allah. Paham enggak? Ya disalawat itu kan karena memang kitanya diperintah Allah. Dan tidak akan sampai kepada Allah kalau tidak pakai salawat. Kenapa? Karena salawat itu bareng-bareng kita salawatannya sama Allah sama malaikat. Innallaha sesungguhnya Allah wa malaikatahu dan malaikatnya Allah yusholluna mereka bersolawat bersama-sama alan nabi kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini saya bingung Pak Ustaz mencernanya. Nah, makanya butuh satu momen khusus untuk menjelaskan mengenai Nur Muhammad tadi. Ya, kalau kita belum tahu Nur Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, maka belum ma'rifat namanya, belum kenal Allah. Sekali lagi, wahid. Apakah yang dimaksud dengan wahid? Satu. Untuk memakai kata wahid, kita harus beriman. Iman artinya wahid. Tauhid artinya nggak tahu. Tauhid artinya wahid, satu. Esa, memahaesakan Allah. Tauhid. Iya. Tauhid itu wahada. Penyatuan disebut tauhid. Yang disatuin itu apa? Semuanya Allah. La maujuda illallah, nggak ada yang ada kecuali Allah. Jadi ini sekarang Asmaul Husna, ada 99 nama Allah. Itu dijadikan tauhid, semuanya menjadi satu Allah. Terima kasih. Oh, butuh belajar banyak kita mengenai tauhid. Insya Allah nanti kita bahas juga mengenai ketauhidan ya, sambil bahas kitab ini. Insya Allah. Ya. Oh, itu luar biasa. Ya. Tapi kalau diceritain sekarang nggak kelar-kelar lagi. Ya, nanti insya Allah bertahap. Antara tauhid dan wahid ada beda di sini garis. Oh iya, itu cuma perbedaan kata saja. Asal katanya sama, ahadun itu artinya esa, satu, tunggal. Asal katanya sama, ahad. Ya. Rahmanirrahim. Itu satu. Si wahid tadi ini kata wahid. Sementara si tauhid penyatuan. Misalnya negara-negara Arab, misalnya dari sini ke sini ke Timur Tengah disebut itu semuanya tauhid. Sama-sama seperti tadi Asmaul Husna yang 99 nama Allah disebutkan dengan sifat-sifatnya dirangkum menjadi satu, itu disebut tauhid. Gitu. Bukan begitu juga. Nah, itu nanti diterangkannya ya. Kalau diterangkan sekarang kayaknya kurang bijaksana. Soalnya panjang banget itu menjelasinnya ya. Gini deh Bu, kalau tauhid itu artinya
kondisi hati hamba yang memahaesakan Allah. Oh, itu Kondisi hati Jadi hamba. mentauhidkan Iya, Allah. memahaesakan Allah artinya. Si oknum. Si hamba. Iya, si oknum ini yang berdiri nih. Iya. Ya. Tapi kalau wahid itu sifatnya Allah. Wahid. Wahid itu sifatnya Allah. Gitu ya. Terima kasih nih Pak Ustaz. Alhamdulillah. Sama-sama. Mungkin nanti di penjelasan yang akan datang insya Allah ya. Tapi itu pembahasannya yang jelimet. Tapi ya insya Allah dikit-dikit kita akan mencernanya. Insya Allah. Semoga Allah berikan pemahaman yang terbaik kepada kita. Allah berikan anugerah taufik kepada kita semua sehingga kita dapat melakukan apa yang kita pelajari pada hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita, dosa kedua orang tua kita, dosa guru-guru kita, dosa kakek nenek moyang kita, dosa saudara-saudara kita, sahabat-sahabat kita, tetangga-tetangga kita, anak-anak keturunan kita, dan semua umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ya Allah, semoga akhir hidup kami adalah membawa Islam iman yang sempurna di hadapan-Mu. Amin ya rabbal alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq wal 'afwu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih kepada guru kita yang telah menyampaikan ilmu untuk kita semua.